Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Armansyah dari kelas TE 2B. Saya akan menjelaskan PUIL 2011 bagian 4 dan 5. PUIL ini adalah persyaratan umum instalasi listrik tahun 2011 bagian keempat dan kelima. Bagian 4.1 proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap kejut listrik. 410.3.3 dalam setiap bagian instalasi harus diterapkan satu atau lebih tindakan proteksi dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal, voltase ekstra rendah atau voltase ekstra rendah. Tindakan proteksi yang diterapkan dalam instalasi harus dipertimbangkan pada pemilihan dan pemasangan perlengkapan. 410.3.5 tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran B, yaitu penggunaan perintang dan penempatan di luar jangkauan hanya digunakan dalam instalasi yang dapat diakses oleh personel terampil atau terlatih, atau personel yang diawasi oleh personel terampil atau terlatih. Selanjutnya itu ada 411 tindakan proteksi, yaitu diskoneksi otomatis supply. 411.1 untuk koneksi otomatis supply adalah tindakan proteksi yang pertama itu ada proteksi dasar diberikan dengan insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang atau selengkup sesuai dengan lampiran A. Dan yang kedua itu ada proteksi gangguan diberikan dengan ikatan ekuipotensial, proteksi dan diskoneksi otomasi dalam hal gangguan sesuai dengan 411.3 dan 411.6. 411.3.3 proteksi tambahan dalam sistem AB, proteksi tambahan dengan sarana GPAS sesuai dengan 415.1 harus dipasang untuk kotak-kontak dengan arus pengenal tidak melebihi 20 ampere untuk digunakan oleh orang awam dan dimaksudkan untuk penggunaan umum, dengan pengecualian dapat dilakukan untuk yang pertama itu ada kotak-kontak untuk digunakan di bawah supervisi tenaga terampil atau terlatih, misal dalam beberapa lokasi komersial atau industri, atau juga disediakan kotak-kontak spesifik untuk hubungan jenis khusus perlengkapan mobil dengan arus pengenal tidak melebihi 32 ampere untuk pasangan luar. Lalu ada 411.4.3 pada instalasi bangun. Konduktor tunggal dapat berfungsi sebagai konduktor proteksi maupun sebagai proteksi netral, asalkan persyaratan 543.3 dari IEC 60364 dipenuhi. Tidak boleh disisipkan gawai saklar atau gawai isolasi pada konduktor PN. Sistem TNC dilarang, maka tidak boleh digunakan konduktor PN setelah PHBK kecuali hanya untuk sirkuit masuk. 411.4.4 karakteristik gawai proteksi dan impedans sirkuit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. JS kali LA kurang dari U0. JS adalah impedans dalam ohm dari lingkar gangguan yang terdiri atas. Yang pertama itu ada sumber, kedua konduktor lin hingga titik gangguan. Yang terakhir ada konduktor proteksi antara titik gangguan dan sumber. IA adalah arus dalam ampere yang menyebabkan operasi otomatis gawai diskoneksi dalam waktu yang ditentukan dalam 411.3.2.2 atau 411.3.2.3. Bila GPAS digunakan, arus ini adalah arus sisa operasi menyebabkan diskoneksi dalam waktu yang ditentukan dalam 411.3.2.2 atau 413.3.2.3. U0 adalah voltase nominal dalam volt.
AB atau AS lin ke bumi. 411.4.5 dalam sistem TN. Gawai proteksi berikut dapat digunakan untuk proteksi gangguan atau proteksi terhadap sentuh tidak langsung. Yang pertama itu ada gawai proteksi arus lebih atau GPAL, gawai proteksi arus sisa atau GPAS. Selanjutnya itu ada 411.5 sistem TT. 411.5.1 semua BKT yang secara kolektif diproteksi oleh gawai yang sama harus disambungkan dengan konduktor proteksi ke elektrode bumi pada semua bagian tersebut. Jika digunakan beberapa gawai proteksi dalam seri, persyaratan ini berlaku secara terpisah pada semua BKT yang diproteksi oleh masing-masing gawai. Titik netral atau titik tengah dari sistem suplai daya harus dibumikan. Jika titik netral atau titik tengah tidak ada atau tidak dapat diakses, konduktor lin harus dibumikan atau di ground. 411.5.2 dalam sistem TT GPAS harus digunakan untuk proteksi gangguan atau proteksi sentuh tidak langsung. Selain GPAS, untuk proteksi gangguan, sirkuit harus yang juga diproteksi dengan GPAL sesuai bagian 4.3. 411.5.3 jika digunakan GPAS untuk proteksi gangguan, kondisi berikut harus dipenuhi. Yang pertama itu waktu diskonasi seperti diisyaratkan oleh 400.3.2.2 atau 411.3.2.4. Dan yang kedua itu ada RA kali I delta N kurang dari 50 volt, dengan RA adalah jumlah resistansi dalam ohm dari elektrode bumi dan konduktor proteksi dalam BKT. I delta N adalah arus operasi sisa GPAS. Selanjutnya itu ada 411.5.4 untuk sistem TT. GPAL tidak boleh digunakan sebagai proteksi terhadap sentuh tidak langsung. Oke, selanjutnya ada bagian 4.4.2. Proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap efek termal. 421.1 perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Setiap petunjuk pemasangan relevan dari pabrikan harus diobservasi sebagai tambahan persyaratan PUIL. 421.2 jika perlengkapan magun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapan harus yang pertama itu ada dipasang pada atau dalam bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan juga mempunyai konduktans termal yang rendah. Yang kedua itu disekat dari elemen konstruksi bangunan dengan bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktans termal yang rendah juga. Yang terakhir, dipasang sedemikian agar kemungkinan disipasi bahan yang aman pada jarak yang memadai dari setiap bahan yang dapat terkena efek termal yang merusak karena suhu tersebut. Setiap sarana penyangga mempunyai konduktans termal yang rendah. 421.3 jika busur api atau latu dapat dipancarkan oleh perlengkapan terhubung permanen dalam pelayanan normal, maka perlengkapan harus 1. Seluruhnya terselungkup dalam bahan tahan busur api. 2. Disekat oleh bahan tahan busur api dengan elemen bangunan di mana busur api dapat memberi efek termal yang merusak. Yang terakhir, dipasang untuk memungkinkan pemadaman busur api dengan aman pada jarak yang memadai dari elemen bangunan di mana busur api dapat memberi efek termal yang merusak. Bahan tanah busur api yang digunakan untuk tindakan proteksi ini harus tidak mudah terbakar atau tidak dapat terbakar, berkonduktivitas termal rendah, dan mempunyai tebal yang memadai untuk memberikan kestabilan mekanis. 421.4 perlengkapan magun yang menyebabkan pemusatan atau konsentrasi bahan harus berada pada jarak yang memadai, dan juga setiap benda atau elemen bangunan
magun sedemikian sehingga benda atau elemen bangunan tersebut dalam kondisi normal tidak dapat terkena suhu yang berbahaya. 421.5 jika perlengkapan listrik dalam suatu lokasi tinggal berisi cairan yang mudah terbakar dalam jumlah yang signifikan, maka harus diambil tindakan pencegahan untuk mencegah cairan tersebut yang mudah terbakar dan hasil pembakaran cairan menyebar ke bagian bangunan yang lain. 421.6 bahan selungkup yang disusun sekeliling perlengkapan listrik selama pemasangan harus tahan terhadap suhu tertinggi yang mungkin dihasilkan oleh perlengkapan listrik. Bahan yang mudah terbakar tidak cocok untuk konstruksi selungkup tersebut, kecuali ambil tindakan preventif terhadap penyulutan, seperti menutupi dengan bahan yang tidak mudah terbakar atau tidak dapat terbakar berkonduktivitas rendah. Tindakan untuk proteksi terhadap kebakaran. 422.3 sifat bahan yang diproses atau disimpan. Kondisi BE2 risiko kebakaran. 422.3.1.0 untuk membatasi akibat arus gangguan pada sistem perkawatan dari titik pandang risiko kebakaran, khususnya pada bangunan tempat masyarakat berkumpul, ialah bangunan untuk kepentingan umum, misalnya stadion olahraga, perkantoran, tempat ibadah, rumah sakit, bangunan industri, bangunan komersial, hotel, apartemen, mal, pertokoan, pasar, restoran, rumah susun, dan lainnya. Maka sirkuit harus yang pertama itu diproteksi oleh GPAS atau gawai proteksi arus sisa. Dengan arus sisa operasi, pengenalnya tidak melampaui 0,5 ampere. Yang kedua itu bisa juga dipantau oleh gawai monitor insulasi kontinu yang menghidupkan alarm saat terjadi gangguan insulasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk perumahan dengan daya 3500 volt ampere dan lebih besar. Untuk perumahan dengan daya di bawah 3500 volt ampere sangat dianjurkan. 422.3 sifat bahan yang diproses atau disimpan. Kondisi B2 risiko kebakaran. Nah, selanjutnya itu ada bagian 443. 430.1 ruang lingkup. Bagian ini memberikan persyaratan untuk proteksi konduktor aktif dari efek arus lebih. 430.3 persyaratan umum gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi setiap arus lebih dalam konduktor sirkuit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek mekanis atau termal yang merusak insulasi, sambungan, terminasi, atau bahan di sekitar konduktornya. 431 persyaratan menurut sifat sirkuit. 431.1 proteksi konduktor lin. 431.1.1 deteksi arus lebih harus disediakan untuk semua konduktor lin, kecuali di mana berlaku. 431.1.2 hal itu harus menyebabkan diskoneksi konduktor di mana arus lebih terdeteksi tapi tidak perlu terjadi diskoneksi pada konduktor aktif lainnya. Jika diskoneksi fase tunggal dapat menyebabkan bahaya, misal pada kasus motor di trifase, harus ambil tindakan. Next ada bagian 552 pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik sistem perkawatan. 521 sistem jenis perkawatan. 521.1 metode instalasi setiap perkawatan tentang jenis konduktor atau kabel yang digunakan harus sesuai dengan pengaruh eksternal yang dicakup oleh persyaratan standar produk yang relevan. 421.2 metode instalasi sistem perkawatan tentang situasi terkait 521.3. Contohnya itu ada sistem perkawatan bersama-sama dengan acuan tabel kapasitas hantar arus. 421.4 sistem berumpung rel. 421.5 sirkuit
sirkuit AB. 421.6 konduit dan sistem berembung. 522 pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan pengaruh eksternal. 522.1 suhu ambien. 522.1.1 sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga sesuai dengan suhu ambien lokal tertinggi, dan untuk memastikan bahwa suhu batas yang ditunjukkan dalam tabel 54 tidak akan dilampaui. 522 pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan dengan pengaruh eksternal. 522.1 suhu ambien AA. Komponen sistem perkawatan termasuk kabel dan lengkapan perkawatan harus hanya dipasang dan ditangani pada suhu dengan batas yang dinyatakan dalam spesifikasi produk relevan atau seperti diberikan oleh pabrikan. 522.2 sumber bahang heat eksternal. Guna menghindari efek bahang dari sumber eksternal, salah satu metode berikut atau metode efektif yang sama harus digunakan memproteksi sistem perkawatan, yaitu ada pemisaian, penempatan yang cukup jauh dari sumber bahang, pemilihan sistem yang berkaitan untuk kenaikan suhu tambahan yang akan terjadi, penguatan lokal atau substansi bahan insulasi. 422.3 keberadaan air. 522.3.1 sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga tidak dapat kerusakan yang disebabkan masuknya air. 522.3.2 jika air dapat terkumpul atau kondensasi dapat terbentuk dalam sistem perkawatan, harus dibuat ketentuan untuk mengeluarkannya. 522.3.3 jika sistem perkawatan yang terkena gelombang, proteksi terhadap kerusakan mekanis harus diupayakan dengan satu atau lebih pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, susunan pembumian, konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi. Bagian 554 susunan pembumian. 5421.1 persyaratan umum. Susunan pembumian dapat digunakan tersambung atau terpisah sesuai keperluan proteksi dan fungsional menurut persyaratan instalasi listrik. 542.1.2 elektroda bumi pada instalasi harus dihubungkan pada terminal pembumian utama dengan menggunakan konduktor pembumian. 542.2 elektroda bumi. 542.2.1 bahan dan dimensi elektroda bumi harus dipilih untuk ditahan terhadap korosi dan untuk mempunyai kuat mekanis yang memadai. Selanjutnya itu ada 542.2.2 keefektifan setiap elektroda bumi tergantung pada kondisi tanah lokal. 542.2.3 berikut adalah contoh elektroda bumi. 542.2.2 pipa logam atau cairan atau gas yang mudah terbakar tidak boleh digunakan sebagai elektroda bumi. 542.2.8 resistan jenis tanah dan resistan pembumian. Nilai resistan jenis tanah sangat berbeda tergantung pada jenis tanah. 542.2.8.2 resistans pembumian. 542.3.1 spesifikasi konduktor pembumian harus memenuhi syarat. Hubungan konduktor pembumian ke elektroda bumi harus dibuat dengan kuat dan secara listrik memuaskan. 542.3.3 konduktor pembumian harus dilindungi jika menembus plafon atau dinding atau berada di tempat yang dapat bahaya kerusakan mekanis. 542.3.3 konduktor pembumian harus diberi warna hijau kuning. 542.3.6 hubungan dalam tanah harus dilindungi terhadap korosi. 542.4 terminal pembumian utama. Pada setiap instalasi jika ikatan proteksi digunakan, suatu terminal pembumian utama harus disediakan dan
Yang berikut harus dihubungkan padanya. Pertama, konduktor ikatan proteksi, konduktor pembumian, konduktor proteksi, konduktor pembumian fungsional jika relief 542.2.4 masing-masing konduktor yang dihubungkan ke terminal pembumian utama harus dapat diskoneksi secara individual. 543 konduktor proteksi. 543.1 luas penampang minimum. 543.2 itu ada jenis konduktor proteksi. 510 pemilihan dan pemasangan perangkat listrik. 510.3 armatur pencahayaan, fitting lampu dan roset. 510.3.1 proteksi terhadap sentuh langsung dan tidak langsung. 510.3.1 ini armatur pencahayaan, fitting lampu dan roset harus dibuat sedemikian sehingga semua bagian yang bervoltase dan bagian yang terbuat dari logam pada waktu pemasangan atau penggantian lampu atau dalam keadaan lampu terpasang teramankan dengan baik dari kemungkinan sentuhan. 510.4 tusuk kontak atau kotak-kontak. 510.7 peranti portable. 510.14 pemanfaatan listrik dengan penggerak elektromekanis. 510.14.1.1 hubungan listrik. 510.14.1.2 mainan untuk anak. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.